Tuhan Raja Wali malam hari ini bisa lambaikan tangan shalom. Haleluya. Saya percaya semuanya tetap bersuka cita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan dan pengharapan kita. Haleluya. Mari sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu kami mau datang, Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Kami datang memuji nama Yesus, nama yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala keadaan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kemenangan Kau berikan buat setiap kami. Bila setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam hadirat-Mu. Kami percaya di dalam pujian penyembahan umat-Mu ada kuasa yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sumber sukacita kita, amin. Tepuk tangan sama-sama. Di dalam Yesus ada kekuatan dan sukacita, amin. Tepuk tangan sama-sama. Katakan dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalam-Mu, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan sama-sama gereja Tuhan, kemau. Engkau selalu ada mendampingi setiap kami. Katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Katakan janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah, yang bersukacita. Tepuk tangan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Lebih lagi sambil bertepuk tangan katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sekali lagi katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita semuanya. Yang percaya buat Tuhan Yesus sumber pengharapan kita, kita sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama gereja Tuhan. Di dalam nama-Mu ada pengharapan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan hanya di dalam nama
hadapi segala tantang. Dengan iman katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Sekali lagi katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yang percaya kita sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah memulihkan setiap keadaan kami umat-Mu. Apapun yang kami alami di hari-hari ini, biar terus kami menaruh harap dan percaya kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya janji pemulihan, janji kesembuhan itu menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah pulihkan aku, keadaanku seperti mimpi. Mulutku penuh dengan tertawa, lidahku dengan sorak-sorai. Katakan, segala yang telah kutaburkan, segala yang telah kutaburkan, dengan mencucurkan air mata, telah menuai dengan sorai dan membawa berkas-berkasnya. Katakan, aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha Besar. Mari angkat pujian dari awal, katakan, Tuhan telah pulihkan aku, keadaanku seperti mimpi. Mulutku penuh dengan tertawa, lidahku dengan sorak-sorai. Katakan, segala yang
percaya angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Hirini adalah moya shandara lalamo. Hinarama kali adalah bayashe. Kami sembah Kau Tuhan. Kau El Shaddai. Tuhan yang ajaib bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Shekiri adalah Hiriri adalah baya shandara lalabo. Kiri adalah baya shandara lalabo. Kani adalah moya she. Haleluya. Kau hadir Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami gereja-Mu. Syiriana namo, ya namo. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Syarara rabo karala bayashe. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi puji Dia. Sebab Kau besar. Engkau ajaib di tempat ini Tuhan. Oh lalabaya shandara lalabo. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Katakan tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Lalalabaya shandara lalalabaya lalalabo. Sheralabaya lalalabo. Saya persilakan kepada hambanya untuk berbicara. Kami sangat yakin dan percaya ini bukan suatu yang kebetulan, tapi Tuhan sudah merencanakan ini semua. Mari pada malam hari ini bicara spesifik buat kami Tuhan. Terobosi setiap kami, jamah setiap kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami selesai dari Zoom ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami nggak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Kami perlu berjalan bersama sahabat kami yaitu Engkau setiap hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara semua di PD Raja Wali.
Salam sejahtera buat kita semua. Yang belum Shalom. kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Dan saya tinggal di Jakarta dengan 1 istri dan 2 anak. Anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang nomor 2 sudah bekerja di dunia entertainment. Saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya itu nggak jauh dari dapur, dari oven, dan dari kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya lihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkannya. Oke? Saya rasa itu cukup kenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Kita menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Oke. Kalau saudara senang judul khotbah saya pada hari ini adalah maturity atau kedewasaan. Karena saya menemukan kedewasaan nggak ada hubungannya dengan usia, kedewasaan tidak ada hubungannya dengan posisi, dengan kedudukan, tapi kedewasaan adalah pilihan, mau dewasa atau tidak. Jadi dewasa simple sekali, punya pengertian strictly adalah pilihan. Saya ingin mengajak saudara-saudara kita lihat sama-sama kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Alkitab bilang begini, permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Oke? Jadi, saya mau cerita sedikit buat saudara. Saya waktu zaman kuliah dulu, saya ini ambil fakultas ekonomi. Dan semester 1, 2, dan 3, saya adalah tipe mahasiswa yang senengnya nongkrong, nggak seneng belajar. Saya belajar itu kalau mau ujian. Kita zaman dulu tuh punya singkatan SKS, Sistem Kebut Semalam. Nah, saya kalau lagi hari-hari ujian, nggak tidur tuh. Dan nggak tidur, besok paginya itu cuma cuci muka, gosok gigi, langsung ke kampus. Nah, semester 1, 2, dan 3, saya nggak pernah sadar. Setiap habis SKS, dia dihafalin semalaman, saya masuk di kampus, semester 1, 2, dan 3 nih ya, ada hal normal terjadi. Temen nyapa, itu hal normal banget. Jess, begitu. Saya sapa balik. Dan kita mulai ngobrol. Dan waktu kita mulai ngobrol, itu semua huruf yang udah dihafalin semalaman, runtuh semua. Karena ngobrol. Ya. Nah, hasilnya adalah semester 1, 2, dan 3, saya kalau mengerjakan ujian, nggak maksimal hasilnya. Nah, semester 4 sampai lulus, baru sadar. Setiap habis SKS, sistem kebut semalam, saya datang di kampus, ada temen yang nyapa saya nggak pernah lagi mau noleh. Saya langsung jalan terus ke ruangan ujian, dan hasilnya adalah saya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Nah, hari ini, kalau saya ditanya, ya, Jess, masih tahu nggak mata-mata kuliah zaman dulu tuh, yang diambil di Fakultas Ekonomi? Oh, tahu. Tahu banget. Keuangan negara, ekonomi mikro, ekonomi makro, tahu semua. Tapi kalau ditanya, ngerti nggak? Saya nggak pernah ngerti. Firman Tuhan ingin mengajarkan buat kita pada malam hari ini. Dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Karena begini saudara, orang yang tahu saja belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti, dia sudah pasti tahu. Nah, banyak suami saya ketemu, mereka cuma tahu punya istri. Tapi mereka nggak pernah mengerti istri mereka. Banyak istri cuma tahu punya suami, tapi mereka nggak pernah mengerti suami mereka. Banyak orang tua
cuman tahu bikin anak. Tapi kita nggak ngerti anak-anak kita. Kita salah-salahin terus mereka. Ya, kita cap mereka strawberry lah, kita cap mereka ini, itu, dan lain sebagainya. Kita nggak pernah get the understanding. Ya, saya ini ngerasa kayak iPhone 6, saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 15. Saya tuh nyambung sama orang-orang tua, saya nyambung sama anak-anak muda. Ya, saya berasa di tengah selalu. Nah, seringkali saya ketemu orang tua, nggak ada, apa ya, nggak ada nyambungnya sama anak-anak mereka. Tolong ingat baik-baik, saudara, setiap generasi punya warna yang berbeda. Ya, Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Tapi dua-duanya mereka cinta sama Tuhan. Nah, ternyata yang paling penting ditransferkan buat generasi di bawah kita adalah rasa kagum sama Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Ya, perbedaan warna itu normal, perbedaan cara kerja itu normal. Normal sekali. Kita yang mesti kasih semangat dengan warnanya mereka. Nah, saya sering kali ini ketemu nih sama orang tua. Pak, ini anak-anak saya, Pak. Kerjaannya cuma TikTokan terus, Pak. Nah, ya, saya cek anak-anak mereka. Kamu TikTokan terus? Iya, Om Jesse. Saya lagi making money, lagi TikTok live, lagi jualan. Hah? Ternyata seperti itu, akhirnya nggak nyambung. Karena perbedaan warna, banyak sekali akhirnya kelompok orang tua dan kelompok anak-anak terlibat pertikaian yang nggak ada ujungnya. Terlibat konflik yang nggak pernah ada selesainya. Cuman karena perbedaan warna. Ya, nah kita mesti dapat di understanding, pengertian. Jangan cuma tahu bikin anak. Nah, yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen cuma tahu Tuhan Yesus, tapi kita nggak pernah mengerti pribadinya. Kita cuma tahu-tahu aja, apalagi agama Kristen, kita tahu banget. Kita jago kebaktian, kita jago. Kita jago 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, kita jago banget. Tapi gilirannya mengerti juru selamat kita nggak jago. Ya, kita nggak jago. Itu yang akhirnya menyebabkan karena kita memilih saja untuk tahu, itu yang menyebabkan akhirnya kita nggak pernah dewasa di dalam kekristenan kita. Karena cuma tahu-tahu aja. Hari Minggu tahu ke gereja, ya hari apa nih? Hari ini pokoknya tahu ada Zoom PD Raja Wali. Kita cuma tahu-tahu aja. Tapi to get the understanding, ya, pengertian tentang siapa itu juru selamat kita itu nol banget. Kita seringkali masa bodoh sama gini-ginian. Nah, saya mau ajak saudara-saudara sekarang kita lihat kitab Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12, 13, dan 14. Itu judul perikopnya peringatan supaya jangan murtad. Ya, kita baca ayat 12 dulu ya, saya bacain buat saudara. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Stop dulu sampai di situ. Jadi ini judulnya ngeri ya, peringatan supaya jangan murtad. Nah, kita nih orang-orang Kristen, kalau dengar kata murtad, seringkali yang mendarat di kepala kita adalah orang pindah agama. Betul ya? Ya, kita kalau dengar kata murtad, yang mendarat di kepala kita orang pindah kepercayaan. Tapi ternyata Alkitab saudara dan saya nggak pernah catat seperti itu. Nggak ada ayat yang bilang, ya, murtad adalah orang yang pindah agama. Nggak ada. Ya. Nah, kata murtad di Alkitab saudara dan saya muncul beberapa kali. Salah satunya di sini nih, Ibrani 5 sama Ibrani 6. Kata murtad muncul. Nah, kalau bisa disimpulkan, oke, murtad itu punya pengertian, ya, people with no progress. Itu pengertian murtad yang sesungguhnya. Seseorang yang nggak ada progres. Seseorang yang nggak ada kemajuan. Seseorang yang tidak ada pertumbuhan. Ya, seseorang yang tidak mau maju, tidak mau berubah, tidak mau bertumbuh. Nah, itu yang sebenarnya ya dikatakan sama penulis Ibrani tentang kata yang namanya adalah murtad. Jadi murtad tuh bukan pindah agama. Murtad tuh punya pengertian cuman jalan di tempat, status quo, ya. Kita benar-benar nggak ada kemajuan sama sekali. Itu pengertian murtad. Nah, penulis Ibrani menggunakan analogi dengan susu dan makanan keras. Oke?
Nah, ternyata ayat 12 jelas sekali penulis Ibrani catat buat kita semua, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar, tapi ternyata kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok tentang penyataan Allah, ya, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu dan makanan keras. Susu ini bicara tentang mentalitas yang namanya tahu beres. Ya, ingat ya tadi ya, tahu dan ngerti. Susu ini punya pengertian mentalitas yang namanya itu dicekokin. Saya percaya semua yang pernah punya baby dulu, ya, baby itu kayak gitu, bayi. Nangis dikit, dicekokin, beres. Ya, cranky dikit, ya, masuk susu, beres, langsung diem. Ya, dan berapa banyak dari orang-orang Kristen tanpa kita sadari, mental kita ternyata mental dicekokin. Ya, di PD Raja Wali nggak ada. Ya, di PD-PD lain. Ya, yang nama-nama burung lain lah pokoknya. Oke? Jadi, banyak orang Kristen ternyata tanpa kita sadari, mental kita ini mental mental susu ternyata. Mental tahu beres. Padahal ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kita bisa jadi pengajar. Saya nggak suruh saudara untuk ngajar di atas mimbar semua, nggak seperti itu. Tapi at least kita bisa ajarin anak-anak kita bisa ajarin cucu-cucu kita. Saya salut sama orang-orang tua yang ajak anak-anak mereka ke sekolah minggu sama kebaktian anak-anak muda. Saya salut. Tapi tolong ingat baik-baik. Anak-anak kita ketemu sama guru-guru sekolah minggu, sama youth pastor, itu cuma seminggu sekali. Tapi anak-anak kita ketemu sama orang tua mereka, itu setiap hari. Makanya, with due all respect, orang tua sebenarnya adalah guru terbaik buat anak-anak mereka. Orang tua. Tapi karena kita tahu beres, ya, kita maunya dicekokin, ya tunggu aja hari Minggu, tunggu. Hah? Tunggu aja nanti guru sekolah Minggu. Tunggu aja nanti pastor kita, tunggu aja Pak Gembala nanti jelasin. Kita maunya dicekokin. Ya, kita cuman maunya tahu beres. Kita nggak pernah mengembangkan kemampuan yang namanya mengunyah, digesting. Nah, kita males nih gini-ginian. Ya, kita nggak mau gini-ginian. Saya ini punya sahabat yang agak-agak complicated. Complicatednya dalam arti begini. Dia itu setengah Iran, setengah Bulgaria. Gedenya di Paris, Prancis. Nah, complicated kan? Nah, kami tuh setahun sekali ketemu selalu di Bali kita kalau ketemu. Nah, kita kalau ke Bali, kita punya makanan favorit berdua, namanya nasi babi kecap. Di restoran namanya The Hub, ya, by Pasanur. Oke, catat. Tahun 2022 setelah pandemi, kita ketemu lagi, ketemu di Bali. Dan waktu kita ketemu, dia langsung nanya, itu the soy pork itu masih ada nggak? Saya bilang masih ada, ya, di tempat yang sama, same place. Let's go, let's go. Kita ke sana. Sampai di sana, saudara nanti kalau ke sana jangan pesen yang Chinese ya, Chinese babi kecap jangan, pesen yang Balinese babi kecap. Ya, kita pesen langsung dua. Dua datang. Saya digedein di Jakarta, Indonesia, sahabat saya digedein di Paris, Prancis. Kita mulai makan. Waktu makan saya hitung nggak sampai 10 menit, saya udah habis. Babi kecap saya udah habis. Ya, dengan nasinya ludes. Saya noleh ke sahabat saya, dia baru 2 hap. Saya mulai nanya, what's wrong? Rasanya berubah kah? Oh, enggak. Ya, sama sekali. It tastes the same. Sama rasanya. Tetap enak. Tapi Jesse nggak lupa kan? Jesse itu digedein, dia ngomong gitu. Jesse itu digedein di Jakarta, Indonesia. Saya digedein di Paris. Ya, setahu saya, orang Indonesia diajarin kalau makan ngunyah 32 kali. Di Prancis, diajarin dari kecil kalau makan 72 kali ngunyahnya. Coba. Jadi kalau saudara ke Prancis, kalau udah dinner time, ya jam makan malam, itu kalau restoran udah penuh, tutup. Udah nggak terima customer lagi, ditutup sama mereka. Ya, karena makannya pada lama makannya. Ya, nggak kayak Indonesia kan. Indonesia restoran udah penuh, kita tetap masuk.
Kita tetap masuk, kita kalau perlu berdiri di meja customer yang lagi makan kalau perlu. Ya, kita kode-kode sama waiters. Mbak, udah mau selesai nih, Mbak. Udah mau selesai, kita kode-kode. Ya, only in Indonesia. Cuman di Indonesia tuh terjadi kayak gitu ya. Nah, di Prancis nggak bisa. Prancis kalau udah penuh, that's it. Mesti cari restoran lain. Karena makannya semua super lama di sana. Super lama. 72 kali. Ya. Nah, dia menambahkan, kita nih diajarin waktu kita lagi ngunyah, itu enzim-enzim akan bercampur dengan makanan di mulut kita. Dan waktu turun ke pencernaan, jadi gizi yang bagus. Ya, di Prancis diajarin gitu. Coba saya mau tanya, kita di Indonesia diajarin 32 kali. Emang di PD Raja Wali ada yang makan ngunyah 32 kali? Nggak ada. Kita 5 kali sotelan. Ya kan? Apalagi kalau makan Indomie, waduh, udah nggak ngunyah kita. Langsung seruput masuk langsung. Makanya saudara nyadar nggak, orang Indonesia tuh kalau baru makan, kita nggak kenyang, tapi kita begah. Ya, kita nggak kenyang sebenarnya, kita begah, kita kembung, ya, pakai tali sepatu keringet dingin. Karena apa? Kita ada masalah dengan digesting. Kita ada masalah dengan mengunyah. Kita langsung telan soalnya, terlalu cepat ngunyahnya. Nah, istilah mengunyah di Alkitab namanya adalah merenungkan firman Tuhan. Ya, kita nih seringkali nggak merenung. Ya, kita cuman tahu, kita cuman hafal, ya, kita cuman pelajari latar belakangnya dan lain sebagainya tanpa merenungkan. Ya, makanya dari awal saya udah bahas orang yang tahu belum tentu ngerti, tapi orang yang ngerti sudah pasti tahu. Nah, banyak orang Kristen cuman tahu firman tapi nggak ngerti firman, cuman tahu-tahu aja, cuman hafal aja. Tapi to get the understanding, kita nggak pernah ngerenung, nggak pernah. Tolong ingat baik-baik, saudara. Otak kita kan ada dua ya, kiri sama kanan. Otak kiri itu tempat kita tahu firman Tuhan. Otak kiri. Otak kanan tempat kita merenungkan firman Tuhan. Makanya kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, iblis masuk. Iblis kasih bahan perenungan yang tentunya bukan firman Tuhan. Overthinking, kepahitan, kita renungin hal-hal yang lain. Dikasih tahu firman sih otak kiri. Tapi otak kanan kita khawatir, overthinking, ya segala macam otak kanan. Yang kita renungin gitu-gituan. Makanya Daud ngerti banget. Daud itu buka kitab Mazmur dengan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan seminggu sekali. Bukan cuma hari Natal. Tapi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena iblis juga sama, saudara. Iblis menyerang saudara dan saya siang dan malam. Sama. Mesti di-guard, mesti dijaga isi kepala kita. Kiri dan kanan. Otak kiri tempat tahu firman. Otak kanan karena merenungkan, kita jadi mengerti firman Tuhan. Nah, ini orang-orang kayak gini, mereka lambat laun, mereka jadi dewasa di dalam Kristus. Karena rajin merenungkan firman Tuhan. Oke? Kita lanjut ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ayat 13, sorry, ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ya, dengan kata lain, sebab barang siapa masih tahu beres. Oke, tahu beres, memerlukan susu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Stop dulu sampai di situ. Ya, jadi penulis Ibrani menambahkan, orang yang mentalnya susu, ya, mentalnya tahu beres, dia nggak akan ngerti pengajaran tentang kebenaran. Karena dia masih anak-anak. Saya 5 tahun belakangan ini mungkin, suka ditanya sama banyak orang Kristen, dari dalam dan luar Indonesia. Pak, hukum Taurat tuh masih penting nggak sih, Pak? Saya selalu jawabnya gini, masih perlu. Untuk siapa, Pak? Untuk orang-orang yang baru kenal Yesus. Perlu diajarin hukum Taurat. Ya, baby Christians. Ya, Kristen bayi-bayi nih, perlu dikasih tahu hukum Taurat. Do and don'ts. Benar atau salah, perlu dikasih tahu. Saya jawab begini, ada dasar firmannya di Roma 2, nanti saudara baca sendiri ya. Rasul Paulus mengatakan ahli Taurat, mereka itu pengajar orang-orang yang belum dewasa. Alkitab bahasa Inggrisnya lebih tepat, teacher of babies. Pengajar bayi-bayi, ahli Taurat. Oke?
Ya, waktu saya renungin ini benar juga ya. Anak-anak, kita kalau punya anak-anak, mereka punya temen datang ke rumah, kita selalu do and don'ts pasti. Nah, hati-hati nak, itu dispenser yang merah air panas. Kita pasti begitu. Nah, hati-hati itu pisau tajam nak. Nah, hati-hati itu panci bakso panas, hati-hati. Kita kalau anak-anak dan teman-teman mereka, pasti pendekatannya do and don'ts. Karena mereka masih anak-anak. Ya, mereka prefrontal cortex-nya belum sempurna. Jadi mereka tuh nggak ada, apa ya, tidak sensitif dengan mana yang benar, mana yang salah. Nggak sensitif mereka. Oke, karena otaknya belum sempurna nih, prefrontal cortex. Nah, makanya perlu dikasih tahu. Perlu dikasih tahu. Do and don'ts. Nah, udah tua-tua begini nih, yang ikut Zoom malam hari ini. Ya, datang ke rumah teman saudara. Terus saudara, Om, itu pisau tajam ya? Oh, Om, itu pisau tajam loh, Om. Hati-hati, Om. Kan nggak perlu ya. Tante, itu panci bakso panas ya? Kan nggak perlu. Kita prefrontal cortex-nya udah sempurna soalnya. Kita udah punya sensitif bahwa, oh ini panas nih. Ya, oh ini tajam nih. Oh ini bahaya nih. Dan seterusnya. Udah punya gitu kita di sini. Karena kita sudah cenderung dewasa. Jadi nggak perlu lagi dikasih tahu do and don'ts. Nggak perlu. Nah, kebenaran di ayat ini, ayat 13, kebenaran, yang dicatat sama penulis Ibrani, ini bukan do and don'ts, bukan benar dan salah. Ya, orang Kristen suka gini nggak? Suka gitu kan? Ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Kekristenan bukan do and don'ts, saudara. Karena kata kebenaran di ayat 13, bahasa Inggrisnya righteousness. Ya, bahasa Yunaninya dekayu. Oke, kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia artinya jurisdiction, teritori. Itu artinya. Bukan benar dan salah. Bukan. Kita yang tadinya di luar teritori kerajaan surga, karena karya salib Tuhan Yesus, kita sekarang masuk ke dalam teritori kerajaan surga. Oke? Nah, orang yang masih anak-anak, tahu beres, ya, nggak pernah mau dapat understanding, nggak ngerti soal kebenaran. Karena begini, righteousness begini, semua agama, saudara, semua agama sampai di hukum Taurat, ngajarin prinsip kebenaran yang sama. Ya, you do good, you get good, you do bad, you get bad. Kamu lakukan yang baik, kamu menerima kebaikan. Kamu melakukan yang jahat, kamu menerima yang jahat. Semua prinsip kebenaran orang-orang itu sama. Ya. Nah, cuman Yesus yang bawa prinsip kebenaran beda kan? Namanya righteousness. Yesus datang, Yesus bilang gini, kamu sudah melakukan kejahatan, dosa, dan pelanggaran, tapi kamu tetap menerima yang baik. Karena semua pelanggaran dan dosa kalian, saya yang tanggung di atas kayu salib. Cuman Yesus yang ngomong kayak begini. Ya. Nah, orang yang tahu beres, nggak nyampe ke sini, nggak nyampe. Makanya hukum Taurat itu perlunya buat Kristen kanak-kanak. Ya, Kristen yang masih kanak-kanak perlu diajarin do and don't selalu. Ya, nah saya suka bingung-bingung sendiri gitu. Lihat orang Kristen kadang-kadang udah puluhan tahun, tapi nanyanya masih gitu. Ini boleh nggak? Hah? Itu boleh nggak? Dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang ayat 14 ya. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk pede Raja Wali. Beda nih. Ya, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, prefrontal cortex, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini orang dewasa. Ya, dia nggak perlu dikasih tahu do and don'ts, dia bisa bedain mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dia bisa bedain. Ini orang-orang dewasa. Saya punya teman, dia restoran owner. Cinta Tuhan. Satu kali dia tanya sama saya, Jess, saya mau diajak ke karaoke sama klien, ya boleh nggak sih? Ya kan tuh, boleh atau enggak? Orang Kristen, do and don'ts, boleh nggak? Saya jawabnya gini, biarkan damai sejahtera Allah yang mimpin kamu, ya. Let His peace guiding you. Oh gitu ya, ya. Damai nggak? Rasa damai nggak ke karaoke? Damai-damai aja sih. Go, saya bilang, go. Ya, dia pergi. Dia ke karaoke, makan, segala macam. Tiba-tiba habis makan, kliennya pesen LC. LC. Ya, 5 orang LC dipesan. Saya percaya saudara tahu LC ya.
Nggak perlu dijelasin ya. Ya. Jadi dipesan nih LC 5 orang. Tiba-tiba dalam hatinya, LC itu cewek-cewek di karaoke gitulah, ya, yang untuk nemenin orang-orang di karaoke, bajunya seksi-seksi, bla bla bla. 5 dipesan. Di saat LC ini dipesan, teman saya ini hatinya tidak damai lagi. Dan ada suara yang mengatakan, it's time for you to go home. Dia pulang. Ya, dia bilang sama kliennya, sorry, saya nggak bisa lama-lama, saya mesti pulang sekarang. Ya, thank you for the dinner, bla bla bla, segala macam. Bisnisnya dia dapat, ya, tapi kenikmatan duniawi dia terluput dari situ. Ini orang dewasa. Orang dewasa kayak begini. Dia tahu membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Ya, mana proyek dari Tuhan, mana proyek yang bukan dari Tuhan. Mana teman dari Tuhan, mana teman yang bukan dari Tuhan. Dia tahu membedakan. Ini orang dewasa. Saya tadi bilang sama saudara waktu kita mulai Zoom ini, kalau saya ini masih bekerja. Kerjaan saya itu di dunia F&B, saudara. Food and beverage. Buat saya, Master Chef tuh mama saya buat saya. Ya, bukan Juna, bukan Gordon Ramsay, bukan. Ya, Gordon Ramsay sama Chef Juna marah-marah karena ada kamera. Mama saya dapurnya nggak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. Ya, so for me, my mom is a truly master chef. Ya, mama saya. Nah, kita nih sebulan mungkin 2-3 kali suka nyobain menu baru. Kita food testing. Mama saya itu udah 81 tahun, dia selalu ikut. Dia selalu ikut. Dia nyobain nggak satu piring nggak? Dia nyobain cuma 1 sendok makan dia cobain. Nah, waktu dia coba nih menu baru, dia lagi ngunyah. Dia lagi ngunyah, semua noleh ke dia. Menunggu dia bersabda. Ya. Dan benar, waktu dia lagi ngunyah, dia mulai ngomong, ini daun jeruknya kayaknya ketinggian ini. Ini kemanginya kurang, seharusnya kemanginya yang lebih tinggi. Ya. Oh, ini kunyitnya kayaknya beli di toko itu. Dia tahu loh kunyitnya beli di toko mana. Dia tahu banget. Nah, ternyata panca inderanya mama saya yang namanya lidahnya sangat-sangat terlatih untuk membedakan semua ingredients makanan yang masuk ke mulutnya. Jasmani kan? Alam jasmani. Seharusnya di alam rohani kita seperti itu. Semakin kita get the understanding, punya pengertian tentang siapa itu Tuhan Yesus, semakin kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya, mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Semakin kita mengerti. Oke? Nah, sekarang saya mau ajak saudara kita lihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 itu judul perikopnya Hari Tuhan. Ayat 18 ya. Tetapi bertumbuhlah. Saudara masih ingat tadi pengertian murtad? Orang murtad adalah orang yang tidak bertumbuh, tidak mau maju, tidak mau berubah. Nah, Petrus pesan buat kita semua, menjelang datangnya hari Tuhan, kita harus grow, harus bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam apa? Kasih karunia. Bukan bertumbuh dalam hukum Taurat ya. Bertumbuh dalam righteousness, kasih karunia. Oke? Dan dalam pengenalan tuh kan, understanding akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wow. Saya mengajak saudara-saudara di PD Raja Wali bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, bukan bertumbuh jadi ahli Taurat. Tapi saya mengajak saudara-saudara jadilah ahli kasih karunia. Jangan jadi ahli Taurat. Ya. Tunjukin kasihnya Yesus ke anak-anak kita. Bukan tunjukin aturan-aturan. Ya, kamu ya, jangan ancam-ancam mereka. Ya, anak-anak kita udah nggak bisa diancam, udah nggak bisa dikasih pressure, karena mereka punya warna tersendiri. Kita harus jadi temennya mereka. Bukan jadi satpamnya mereka, bukan. Bukan jadi security-nya mereka, bukan. Ya, tapi tunjukkan. Kalau anak-anak kita atau anggota keluarga kita belum mau ke gereja, nggak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Ya, ajak makan. Ya, ajak makan.
Dan kalau dia udah mau ikut makan, tidak perlu diinterogasi, tidak perlu. Tadi PD Raja Wali kenapa nggak ikut Zoom? Nggak usah gitu-gitu. Tadi kenapa nggak ada di gereja? Nggak usah gitu-gitu. Nggak usah interogasi. Kalau dia senang olahraga, ngomongin olahraga. Ya, seru ya Lakers sekarang ada bapak dan anak main bareng. Ngomong gitu dong sama keluarga kita. Kalau dia senang film, janjian nobar. Dia senang musik, ngomongin musik. Ya, nggak perlu semua harus rohani gitu loh ke anak-anak kita. Ngomongin itu dulu. Rebut dulu hatinya. Saya percaya waktu kita memilih untuk jadi ahli kasih karunia, itu janji firman Tuhan akan digenapi. Satu orang selamat, seisi rumah kita, Tuhan akan selamatkan. Saya percaya itu akan terjadi. Ya, asal kita mau. Ingat, ya, setiap ada masalah, itu yang mau dirubah kita. Ya, jadi kalau istri bermasalah, suami yang mau dirubah. Ingat ini baik-baik. Suami bermasalah, istri mau dirubah. Anak-anak kita bermasalah, orang tuanya yang mau dirubah. Ya, jangan nuntut, kamu nggak pernah berubah sih. Jangan nuntut gitu lagi. Kita yang mesti berubah. Saya punya pengalaman soalnya dengan kakak saya. Kakak saya eh, adalah seseorang yang tidak pernah mau ke gereja. Saya ini atas anugerah Tuhan dari tahun 97, saudara. Udah melayani Tuhan. Ya. Nah, zaman-zaman dulu, kalau habis pelayanan, lihat kakak saya ini. Wih, hati saya penuh penghakiman. Penuh penghakiman. Apalagi kalau dia kena masalah. Oh, pantes, hati saya gitu. Pantes, Alkitab aja nggak punya. Pantes ke gereja aja nggak mau. Selalu begitu. Ya, nggak pernah berubah. Nah, waktu saya dibukakan tentang kasih karunia, saya yang mesti berubah ternyata. Nah, kakak saya ini, ternyata dia tuh punya hobi nonton konser dalam dan luar negeri. Ya, nah satu kali, ini belum lama nih, 2017. Wow, 2017 sudah lama banget ya, kalau dari sekarang mundur ya. Em, dia tiba-tiba datengin saya, cuman kasih announcement, Jess, ini Paul McCartney mau main nih di Melbourne, Australia. Dia cuman kasih pengumuman. Dan detik itu juga saya langsung bilang, saya ikut. Dia bingung lihat saya. Emang tahu lagunya Paul McCartney? Oh, bukannya tim Hillsong? Iya, Hillsong, tapi The Beatles juga. Ya, let's go. Kita pergi. Singkat cerita kita pergi. The whole trip, dia bingung lihat saya. Apalagi waktu hari konser. Dia bingung lihat saya. Ya, saya nyanyi semua lagunya. Pulang ke Indonesia, nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian, dia announcement lagi sama saya. Jess, ini Scorpions mau main di Singapura. Ya, saya langsung bilang lagi sama dia, saya ikut. Emang tahu lagunya? Tahu. Ya, tahu semua lagunya. Let's go. Kita pergi ke Singapura nonton Scorpion. Singkat cerita. Kakak saya yang satu ini, hari ini jadi pribadi yang cinta sama Tuhan Yesus. Ya, dia berubah bukan karena ditunjuk-tunjuk. Dia berubah karena dirangkul. Makanya dia berubah. Dan itu terjadi gimana? Saya yang memutuskan, saya yang harus berubah dulu. Ya, bukan nuntut dia berubah, bukan. Ya, itulah ahli kasih karunia, saudara. Ya, dan kalau kita renungkan, Yesus kayak gitu kan. Yesus nggak main paksa. Yesus ngerangkul kita selalu. Itu Yesus. Ya, teladanilah Yesus, juru selamat kita itu sendiri. Makanya Petrus bilang, kenali dia. Kenali dia. Jangan cuma kenal agama Kristen. Kenali dia. Kenali juru selamat kita. Nah, saya akan masuk di bagian terakhir ya. Saya takut khawatirnya begini. Kalau kita nggak bertumbuh ke arah kasih, kita akan bertumbuh ke lawannya kasih. Tahu nggak saudara lawannya kasih? Nafsu. Itu lawannya kasih. Yuk, ini ayat terakhir ya. 1 Korintus 13. Ayat yang ke-11. Kenapa saya ambil Korintus? Karena begini. Korintus adalah gereja yang mostly jemaatnya dikuasai sama nafsu. Penduduk Korintus itu dikuasai sama nafsu. Makanya Rasul Paulus dibukakan, ya waktu dia tulis buat jemaat Korintus, dibukakan pewahyuan tentang kasih kan. Kasih itu sabar, bla bla bla. Karena jemaat Korintus adalah memang jemaat yang dikuasai sama nafsu. Oke? Dan salah satu dewi yang disembah sama orang-orang Korintus itu dewi seks, saudara. Can you imagine? Namanya Aphrodite.
Dia cantik sekali, ya, suaminya banyak, lakinya banyak, dan anak-anaknya pun banyak, Afrodit. Dua anak pertama, namanya ngeri-ngeri semua. Ya, anaknya Afrodit yang pertama namanya Eros, bahasa Indonesianya nafsu. Anaknya Afrodit yang kedua namanya Phobos. Phobos itu akar kata dari fobia, ya, bahasa Indonesianya takut. Wih, ngeri loh nama anak-anaknya. Coba deh, orang Kristen kalau nggak dikuasai sama kasih, biasanya dua ini akhirnya yang menguasai mereka. Ya, nafsu sama takut. Ya, saya lihat orang Kristen hari ini, ya ampun, nafsuan. Ya, ada yang salah dikit di sosial media, nafsu komen-komennya. Nafsuan orang-orang Kristen loh. Nafsu pengen cepat kaya. Ya, nafsuan, nafsu mau balas dendam, dan seterusnya, nafsuan kita. Ya, dan yang kedua, kita nih selalu ketakutan. Ya, overthinking, khawatir, berlebihan, dan seterusnya. Karena nggak bertumbuh dalam kasih, akhirnya dua ini yang nguasain kita. Persis kayak jemaat Korintus. Oke? Em, Saudara tolong ingat baik-baik ya. Eh, Burung di udara dia pelihara. Yesus ngomong gitu ya. Semua tahu ya. Burung di udara dia pelihara. Jadi burung ini nih lagi kerja, saudara. Ya, Yesus nggak ngomong burung di sangkar saya pelihara. Yesus nggak ngomong gitu. Jadi dalam pekerjaan saudara, jangan khawatir. Ya, akan dipelihara sama Tuhan. Akan dipelihara. Saudara akan dipelihara sama Tuhan. Ya, bukan males-malesan. Ya, bukan Tuhan yang tolong kok nanti Tuhan. Terus bukan begitu. Jelas kok burung di udara aku pelihara. Oke. Bunga di ladang, bukan bunga di vas kan? Bukan. Ya, bunga ini lagi berproses di ladang. Ya, dipelihara sama Tuhan. Nah, waktu saudara lagi diproses sama Tuhan, Tuhan pelihara, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, takut itu dari iblis takut. Makanya jangan takut. Ya, yang perlu kita hindari adalah bahaya. Kalau udah bahaya, hindarin. Tapi takut, hadapin. Ya, saya suka heran kalau ada orang Kristen takut naik pesawat. Ya, karena saya suka ketemu di dalam pesawat itu sendiri. Kalau turbulence, orang Kristen yang suka bikin malu. Kalung salibnya dipegang lah, ya, anting salibnya dipegang, ya. Itu orang Kristen ketakutan seringkali. Nah, takut itu dari iblis. Makanya takut mesti dihadapi, bahaya mesti dihindari. Oke? Kayak ngopi sama mantan itu bahaya. Nggak usah, itu mesti dihindarin. Ya, ada ular kobra, terus kamu lucu amat gitu, itu goblok namanya. Nah, itu goblok beneran namanya. Ya, bukan yang penjual teh yang goblok, bukan. Ya, deketin ular kobra itu goblok. Ya, ada beruang, kamu gemoy lucu amat. Nah, itu blow on itu. Ya, karena beruang tuh bahaya. Beruang tuh bahaya. Bahaya mesti dihindari. Tapi takut mesti dihadapi. Oke? Nah, ini ayat terakhir ya, ayat 11, sebelum kita masuk di perjamuan. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan ini, bahasa Yunaninya katargeo. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, sebenarnya artinya katargeo itu destroy. Bukan ditinggalkan, tapi menghancurkan sebenarnya. Karena kalau ditinggalkan bisa kembali. Tapi kalau dihancurkan, wah beda udah. Oke? Dihancurkan. Itulah orang-orang yang memilih untuk jadi dewasa. Saya akan tutup dengan analogi ini, saudara. Saya suka ketemu anak-anak di mall, anak-anak kecil. Mereka kalau lagi pilek, lagi flu, dan mereka minta es krim, dan nggak dikasih sama orang tuanya. Ini anak nangis dan lucu banget. Lucu banget. Aku mau es krim. Lucu banget. Gemes liatnya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh, karena pilek dia. Lagi flu. Ya, saudara bayangin nggak? Udah tua-tua kayak begini nih. Di Zoom ini. Di mall kelakuannya kayak gitu. Saudara bisa bayangin nggak? Hah? Aku mau makanan Jepang. Saudara nih, udah tua-tua gini mukanya. Lucu atau nggak lucu? Nggak lucu pasti. Orang lihat saudara aneh pasti. Aneh banget tuh orang gitu. Pasti aneh dilihat orang. Nah, ternyata masih banyak loh yang gitu. Ya, udah tua, tapi kekanak-kanakan masih banyak ternyata. Ya,
dia suami orang loh, tapi dia paling sayang sama aku gitu. Wih, udah tua kan? Tapi childish. Saudara, dari pembahasan yang kita sudah bahas panjang lebar, kesimpulannya sederhana, dewasa itu pilihan. Nggak ada urusan sama usia, nggak ada urusan sama posisi, kedudukan, nggak ada. Dewasa itu strictly adalah, it's a choice. Itu adalah pilihan kehidupan kita. Mau dewasa atau tidak. Mau tahu aja atau mau dapetin pengertian. Beda. Ya. Dan saya percaya, saudara-saudara di PD Raja Wali adalah orang-orang Kristen yang sudah dewasa. Yang mau dewasa dalam Tuhan setiap hari, bertumbuh dalam kasih karunia setiap hari. Saya percaya saudara juga akan lihat hal-hal yang luar biasa akan datang dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, ya, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Oke, saya boleh mengundang worship leader kita untuk nyanyi satu lagu sebelum kita masuk dalam perjamuan. Baik, kita angkat pujian bersama-sama, saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi angkat pujian dan katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, di tangan kami sudah ada tubuh dan darah-Mu yang dihancurkan dan yang ditumpahkan buat kami semua. Terima kasih untuk your finished work at the cross. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang dahsyat buat kami. Terima kasih Engkau menerima kami apa adanya, Tuhan. Terima kasih Engkau jadi pembela kami, Tuhan. Terima kasih Engkau adalah juru selamat yang luar biasa. Kalau dunia ini, Tuhan, punya filosofi
You do good, you get good. You do bad, you get bad. Tapi engkau datang ke dunia, engkau membawa prinsip kebenaran yang sama sekali berbeda dengan yang ditawarkan sama dunia ini. Engkau membawakan prinsip kayu salib, Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Kami sangat mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang dihancurkan, untuk darah-Mu yang ditumpahkan buat kami semua, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, waktu kami menelan unsur-unsur ini, Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan. Kami percaya kami sedang menelan mujizat. Kami sedang menelan kesembuhan. Kami sedang menelan pemulihan. Kami sedang menelan, Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Ini bukan cuman upacara biasa, Tuhan, tapi kami percaya kami sedang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari, saudara, saat ini kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang ditumpahkan buat kami. Darah yang menandakan perjanjian baru ini, Tuhan. Dimeteraikan buat kami. Akan melindungi kami, Tuhan, dari segala mara bahaya. Dengan darah-Mu, Tuhan, kami disucikan, dipulihkan, Tuhan Yesus, bahkan sudah disembuhkan oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk darah yang mahal, yang menyucikan kami dari dosa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyatu dengan darah-Mu, Tuhan. Kami akan minum ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, saudara, kita minum ini bersama-sama. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih untuk kebaikan anugerah-Mu yang luar biasa buat kami, Tuhan. Terima kasih Engkau baik buat kami semua. Terima kasih. Berkati PD Raja Wali, Tuhan. Hamba-Mu mungkin stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus adalah guru agung kami. Kau akan terus memimpin kami kepada segala kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati para pengurus PD Raja Wali. Berkati mereka dengan kasih karunia, hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi, pewahyuan, kasih karunia, Tuhan. Sehingga waktu mereka melayani, Tuhan, dimanapun mereka berada, orang-orang bisa melihat ada kasih Kristus di dalam hati mereka. Terima kasih, Tuhan, ada karakter Kristus di dalam mereka. Berkati PD Raja Wali, Tuhan, punya impact yang dahsyat. Kemanapun, apapun yang mereka buat, akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini. Meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami, dan ajar kami, Tuhan, untuk selalu mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini, saudara, mari kita angkat hati dan tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami percaya kalau kami baik-baik mendengar suara Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hidup yang penuh dengan kelimpahan akan datang dalam kehidupan kami. Kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman, bukan minta-minta pinjaman. Dan kami sangat percaya, Tuhan, kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan, maka seisi rumah kami, Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan selalu daripada Roh Kudus, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Kami terima ini semua, Tuhan, dengan iman hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Kami ucapkan terima kasih